usia 2 tahun, boleh nggak sih bun nggak diterusin minum susunya karena kan dia udah makan makanan padat. Kemudian kalau misalnya anak saya baru usia 2 tahun setengah tapi saya salah beli susu 3 plus, apakah boleh dikonsumsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini berbeda dengan biasanya ya. Aku bakal review ya, bukan review sih, berbagi terkait atau seputar susu formula. Karena banyak banget ibu-ibu yang ngechat aku ya, dari DM Instagram, dari YouTube, dan juga dari sosial media aku yang lainnya ya. Banyak banget yang nanya susu untuk anak 1 sampai dengan 3 tahun. Di sini aku hanya memberikan salah satu sampel susu aja dan aku bakal bahas semuanya ya. Nah, jadi moms ya atau bunda-bunda semua, wajib nggak sih untuk si kecil ini konsumsi susu atau minum susu, terutama di usia-usia sekolah? Bun, anak saya udah 2 tahun, dia sebelumnya itu ASI, apakah selanjutnya boleh dilanjut dengan susu formula atau bahkan nggak perlu minum susu? Nah, ini juga banyak yang nanya. Kemudian untuk susu di usia sekolah itu wajib nggak sih? Kemudian juga ada yang nanya, Bunda, kalau misalnya anak saya belum sampai 3 tahun ya, atau kurang 4 bulan 3 tahun, tapi suami saya membelikan susu 3 plus, apakah boleh dikonsumsi? Jadi kalian wajib banget simak video ini sampai selesai ya, terutama mama-mama yang ibu baru dan mama yang masih bingung nih kira-kira susu yang mana yang baik untuk si kecil, cara konsumsi susu, dan apakah susu itu diwajibkan oleh semua anak ya, atau bayi dan juga balita. Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas terkait salah satu susu formula aja ya. Karena kebetulan anak aku itu kan dari bayi dia memang ASI ya. Saat ini anak aku udah 7 tahun, udah masuk sekolah SD. Jadi anak aku itu memang dari bayi dia itu ASI. Dari bayi sampai 2 tahun itu ASI full. Dan setelah itu aku kasih susu formula. Pada saat itu cocoknya itu adalah susu Bebela, karena menurut aku susu ini cocok-cocokan bukan dari segi merek ya, karena biasanya nih ya mama-mama melihat dari segi merek dan juga harganya. Misalnya nih aku kasih contoh, susu Frisian Flag kan harganya nggak terlalu mahal, pasti kurang bagus, itu banyak banget. Susu SGM kan harganya murah banget, pasti itu nggak bagus. Ternyata itu salah menurut aku sendiri ya. Susu formula itu sama aja ya. Jadi setiap susu itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tergantung si kecilnya, kira-kira dia cocok nggak sih sama susu ini. Seperti anak saya pada waktu masih kecil ya, masih usia 2 tahun. Pada saat itu aku memberikan susu S26 ya, karena katanya itu bagus dan harganya juga lumayan banget, itu yang menguras kantong apalagi kalau di tanggal tua. Nah, setelah dicoba ternyata dia BAB-nya itu kayak keras, jadi sembelit, nggak cocok. Makanya ganti lagi susu yang lain ya. Dan beberapa kali ganti susu, alhamdulillah cocoknya itu memang sama Bebelak ya. Jadi aku putuskan untuk ngasih Bebelak Adeva sampai di usia 4 tahun pada saat itu ya. Dan setelah 4 tahun itu kan sebenarnya udah nggak wajib ya untuk konsumsi susu. Sebenarnya untuk usia 2 tahun ke atas itu moms udah nggak wajib si kecil konsumsi susu. Yang wajib itu adalah makanan padat, makanan tambahan seperti nasi, ikan, sayur-sayuran, daging, buah-buahan. Itu yang wajib. Jadi buat mama-mama semua nih yang bingung, udah 2 tahun nih anak saya udah lepas ASI, kira-kira dikasih sufor nggak sih? Sebenarnya sufor ini hanya untuk pendukung ya, atau pendamping, atau menambah nutrisi aja. Karena biasanya kan si kecil susah makan nih, boleh ditambahin susu formula untuk menambah nutrisinya ataupun proteinnya, boleh. Tapi kalau misalnya udah banyak makannya nih, nggak dikasih susu juga sih menurut aku nggak apa-apa ya. Nggak wajib kok, yang penting udah 2 tahun dia udah full ASI misalnya, atau sufor 2 tahun selanjutnya mau dikasih susu boleh, nggak juga nggak apa-apa. Itu menurut pribadi aku, karena aku juga nanya di beberapa dokter ya dan teman-teman yang sudah berpengalaman. Nah, kemudian anak aku saat ini tuh minum susu Frisian Flag ya. Frisian Flag ini untuk siap sekolah, karena anak aku itu kan udah 7 tahun, jadi aku berikan susu ini dan dia tuh cocok banget ya, cocok banget karena susu ini kandungannya juga bagus ya, ada informasi nilai gizinya, ada energi lemaknya juga, energi
totalnya. Kemudian di sini tuh kenapa aku berikan ini, karena ada kalsiumnya ya. Jadi anak aku itu selalu paling tinggi di antara anak-anak seusianya ya. Anak aku 7 tahun tapi dia itu lebih tinggi daripada kakak-kakak kelasnya ya. Karena memang dari bayi itu susunya cocok. Kemudian aku kasih beberapa vitamin ya, seperti Generos, kemudian Scott Emulsion, itu memang sangat membantu banget pada saat itu ya. Adeva mulai dari usia 2 tahun itu aku memberikan beberapa multivitamin ya. Jadi mama-mama kalau misalnya anaknya pengen tinggi nih ya, jadi bisa juga diberikan susu penambah tinggi seperti susu Z, ya susu Denkau itu juga bagus untuk menambah tinggi badan. Sebenarnya cocok-cocokan ya. Nah kemudian kalau misalnya anak saya belum 3 tahun nih bun, kurang 4 bulan lagi, tapi saya salah beli susu, boleh nggak sih diberikan susu yang 3+? Nggak boleh. Jadi saran aku, berikanlah susu pada si kecil sesuai tahapan usianya, karena itu nanti akan berpengaruh pada perkembangan si kecil. Kemudian selanjutnya, apakah usia siap sekolah atau anak sekolah itu wajib minum susu? Nah, anak saya itu saat ini masih minum susu. Jadi ini aku mau buat susunya dulu, karena biasanya anak aku itu habis maghrib dia itu wajib minum susu, tapi setelah makan ya, 1 jam setelah makan atau 2 jam setelah makan. Ini aku kasihnya sekali sehari aja, karena untuk penambah aja atau pendamping aja ya, untuk tambahan aja. Emang sih anak aku itu udah doyan makan, karena memang sebagai seorang ibu kita wajib banget memperhatikan asupan-asupannya ya. Makanan itu wajib banget 3 kali sehari, dan juga kayak buah-buahan, sayur-sayuran itu wajib. Aku memberikan susu agar ada tambahan energi, apalagi aktivitas sekarang kan udah 7 tahun itu udah nambah ya, setelah belajar main, kemudian menggambar dan sebagainya. Jadi menurut aku itu kita wajib banget memberikan nutrisi tambahan agar dia nggak kecapean. Nah, jadi untuk menurut aku ya, si kecil diberikan susu di usia sekolah itu juga tidak wajib, tapi perlu. Kenapa? Karena si kecil beraktivitas seharian, belajar seharian, itu butuh nutrisi, butuh asupan, butuh protein, butuh gizi. Jadi nggak ada salahnya kita berikan susu sebelum berangkat sekolah ya. Misalnya mau berangkat sekolah jam 7 atau setengah 7, jadi jam setengah 6 itu udah harus minum susu, udah sarapan dan minum susu, agar si kecil aktivitasnya seharian gak lemas dan gak gampang capek, tetap aktif bergerak seharian. Seperti itu ya. Nah kemudian susu formula apa sih bun yang paling bagus? Nah, susu Frisian Flag bagus nggak? Menurut aku sih cocok-cocokan ya sama anaknya. Kalau misalnya si kecilnya cocok sama Frisian Flag, karena Frisian Flag ini juga ada susu yang 0 bulan ya, atau 0 sampai 6 bulan, 6 sampai, jadi ada ya tahapan-tahapannya. Berikanlah susu sesuai tahapan si kecil. Kalau aku, kebetulan aku saat ini udah 7 tahun, jadi aku berikan susu yang kayak gini. Biasanya aku beli yang kotak, tapi sekarang lagi beli yang sasetan. Kenapa? Karena menurut aku ini lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana dan sekali buang, nggak perlu masukin toples lagi, nggak perlu diikat-ikat lagi ya. Jadi menurut aku itu aman dari angin, jadi kita bisa selalu ready ya, mau ditaruh di tas, misalnya pulang kampung selalu bawa ini ya. Nah kemudian untuk susu yang baik ini sebenarnya semuanya baik. Bebelak bagus, SGM bagus, Chilkate bagus, kemudian SGM, kemudian Frisian Flag, Denkau, itu semuanya bagus menurut aku. Tapi cocok-cocokan ya, si kecil kira-kira cocok nggak sih sama ini? Saran aku nih, terutama buat ibu-ibu pemula pada saat memberikan susu kepada si kecil ya, wajib banget dicoba dulu. Coba dulu nih kira-kira cocok nggak sih. Beli yang kecil, jangan langsung beli yang gede, kadang beli banyak. Kalau nggak cocok kan mubazir ya. Dan menurut aku pribadi, susu yang terbaik adalah ASI, air susu ibu. Kecuali misalnya udah berusaha semaksimal mungkin tapi asinya nggak keluar, ataupun mungkin ada sesuatu dan lain hal, barulah dikasih susu formula ya. Jadi seperti itu yang sudah bertanya. Buat kalian nih yang udah bingung nih, kira-kira ini bisa menambah tinggi badan gak sih? Menurut aku sih, selain kita dibantu sama susu, asupan-asupan yang lainnya juga bisa diberikan ya, seperti yogurt itu bagus ya. Kemudian itu kan ada kalsiumnya juga, keju. Jadi perhatikan juga asupannya dan
wajib banget dilatih untuk berolahraga sejak dini. Ya jangan lama-lama. Kalau aku nih biasanya pada saat libur ngajak anak jalan, jadi nanti akan terbiasa. Jangan capek-capek, hanya beberapa menit aja ya. Kemudian biasanya setelah itu diberikan makan makanan tambahan kayak buah, sayur-sayuran, ikan, daging. Itu bisa juga menambah tinggi badan si kecil dan bisa menambah berat badan. Adeva itu tadinya itu kayak kurus, tinggi aja gitu ya, tapi dia tuh setelah minum susu ini nafsu makannya menambah ya. Kebetulan juga aku ngasih beberapa vitamin. Alhamdulillah cocok. Saat ini tuh berat badannya udah 24 kilo, usianya 7 tahun. Menurut aku sih berat sama tingginya itu proporsional gitu ya. Nah, dan untuk cara membuat susu, silakan perhatikan di sini tuh ada ya cara-cara penyajiannya. Di sini juga bisa lihat informasi nilai gizinya. Ini menurut aku sih lengkap ya, makanya aku berikan ke Adeva. Ini ada 2 varian, ada yang varian coklat dan juga ada yang vanilla ya, atau yang original yang putih. Jadi sesuai selera si kecil aja ya. Ini merupakan tinggi kalsium, sumber protein, tinggi zat besi, mineral, dan juga mengandung 10 vitamin. Jadi menurut aku ini adalah recommended banget untuk anak-anak di usia sekolah ya, atau 4 tahun ke atas. Ini boleh diberikan susu Frisian Flex. Kalau satunya harganya 3 ribuan. Untuk cara penyajiannya juga ya, tambahkan 1 saset, kemudian larutkan ke dalam 165 ml air hangat matang ya. Jadi menurut aku susu itu semuanya bagus, tidak ada yang jelek, tergantung si kecilnya cocok apa enggaknya ya, dan si kecilnya suka enggak. Kalau misalnya si kecilnya sembelit, perhatikan dulu cara penyajiannya, takaran airnya udah pas belum. Kalau misalnya udah pas, atau misalnya udah semuanya dipasin untuk takarannya, susunya dan sebagainya udah pas, tapi masih sembelit, bisa konsultasikan ke dokter atau bisa ganti susu ya. Tapi kalau mau ganti susu, beli yang kecil dulu ya, agar nggak salah. Seperti itu ya Mams ya, yang sudah bertanya. Semoga nonton video ini. Dan buat mama-mama selanjutnya aku review susu apa, kalian komentar di bawah ini ya, karena banyak banget yang bertanya terkait susu ya. Jadi untuk ini recommended banget untuk anak usia sekolah, agar semangat menjalani harinya, karena dia akan bergerak seharian ya, dari belajar, bermain, kemudian melakukan hal-hal yang lainnya ya. Oke Mams, cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Yang masih bingung terkait susu boleh ngechat aku atau boleh komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.